Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menitipkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak ada batasannya. Kalau kita ingin mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguh tidak akan sanggup kita menghitungnya. Hal ini pun disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala, engkau niscaya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya, nikmat kesehatan yang dimana kita pergunakan untuk mencari nikmat-nikmat yang lain berupa nikmat duniawi. Diberikan nikmat kesempatan untuk bisa sempat dalam hal-hal yang dia inginkan, tetapi sungguh sangat disayangkan ketika ada di antara manusia diberikan nikmat ini dan kemudian dia tidak gunakan dalam hal kebaikan. Kita bersolawat dan mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semua, Nabi yang menjadi idola kita semua. Dan cukuplah idola kita ini menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kita mungkin tidak bisa menyamai amalannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena amalannya Abu Bakar, keimanannya Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan keimanannya dengan seluruh manusia, ya, lebih besar, lebih berat timbangannya imannya Abu Bakar, ya. Kita tidak begitu bisa mengalahkan keutamaannya Umar bin Khattab, ya, Utsman, Ali, tidak bisa, jauh. Tetapi dengan mencintai mereka semua, ini menjadikan kita semangat, ya, karena mencintai mereka ternyata adalah sebab kita dibangkitkan bersama mereka. Alhamdulillah. Para ikhwan sekalian, pekan lalu kita sudah membahas tentang kadar-kadar atau kadar yang terpuji dari ilmu-ilmu yang terpuji, ilmu yang terpuji hingga mencapai puncak pujian. Ya, dan seterusnya. Malam ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Qasidin oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita berada di pasal tentang orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Penulis menyebutkan, ketahuilah berdebat untuk mengalahkan lawan, ya, lawan bicara, dan menyombongkan diri adalah sumber akhlak tercela. Pelakunya tidak akan selamat dari kesombongan. Ya, pelakunya tidak akan selamat dari kesombongan karena dia merendahkan pihak yang kalah. Kemudian dia disusupi rasa ujub,
ya, rasa bangga diri karena bisa mengalahkan lawan debatnya, karena mengungguli sebagian besar lawan debatnya. Ya. Kemudian dia juga tidak akan selamat dari riya. Ingin dilihat, ya. Sebab mayoritas orang yang berdebat pada masa ini adalah ingin terkenal dengan kemampuannya mengalahkan lawan debat. Ya. Selain itu, dia ingin agar manusia berterima kasih kepadanya dan memujinya. Inilah bahayanya ilmu seperti ini. Orang seperti ini akan menghabiskan umurnya, kata beliau, hanya untuk ilmu-ilmu yang memperkuat kemampuannya berdebat, ya, tetapi tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Ya, seperti trik membaguskan kata-kata, retorikanya, ya, dan menghafal kosakata atau kata-kata asing yang seakan-akan wah, ya. Waliyadzubillah. Ya, sungguh telah diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu 'ilmuhu." Adab yang sangat pedih, ya, di hari kiamat itu bagi seorang manusia adalah orang yang memiliki ilmu tetapi ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya, ini teguran besar bagi kita. Ya, ilmu yang seharusnya kita gunakan dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, menjadikan kita lebih takut kepada Allah, karena orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Memang orang-orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tetapi ada di antara manusia ilmunya tidak menjadikan dia takut kepada Allah, bahkan menjadikan ilmunya sebagai bahan debat. Ingin dikatakan sebagai orang yang paling berilmu di antara orang-orang yang ada. Ya, secuil ilmu yang dia miliki, kemudian berani untuk mengatakan yang lain salah. Kemudian kita masuk pada bab adab muta'allim dan muallim, ya. Kalau muta'allim itu adab-adabnya muta'allim adalah orang-orang yang belajar. Muta'allim itu belajar. Kemudian adabnya seorang guru, muallim, pengajar. Kemudian bahaya-bahaya ilmu dan penjelasan tentang ulama jelek, ulama su, dan ulama-ulama yang akhirat. Ya, ini bab baru di pembahasan kita malam hari ini. Kemudian penulis menyebutkan dalam kitabnya, orang yang belajar, ya, orang yang belajar muta'allim sepantasnya membersihkan diri dari berbagai akhlak dan sifat tercela, karena ilmu adalah ibadah hati. Ya, karena ilmu adalah ibadah hati. Sepantasnya orang-orang yang belajar untuk membersihkan diri mereka dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Jadi para ikhwah sekalian, di sini penulis yang mengingatkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah ibadah hati. Jadi kalau kita ingin datang bermajelis ilmu, itu kita bersihkan hati-hati kita terlebih dahulu, karena kita sangat membutuhkan ilmu. Ya, kita sangat membutuhkan ilmu. Kita yang membutuhkan ilmu. Ya, al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ya, ilmu itu didatangi dan tidak datang kepada kita.
Jadi kita yang butuh ilmu, orang yang sudah haus dengan ilmu itu tidak akan merasa bosan bermajelis ilmu. Ya ikhwas sekalian, ya duduknya berjam-jam tidak akan pernah bosan. Dia selalu haus, selalu penasaran dengan apa yang akan dia ingin dengar kembali atau dia baca kembali. Ya kalau orang yang sudah berada pada tingkatan penghaus ilmu, ya dia akan kemudian rela begadang untuk membaca buku-buku yang dia ingin ketahui ilmu di dalamnya. Rela begadang untuk mendengarkan ceramah-ceramah ustaz di media sosial. Rela begadang, selalu penasaran tentang ilmu. Ini tingkat penghaus ilmu. Ya. Jadi bersihkan hati. Kedatangan kita di majelis ini bukan karena ada tendensi lain, bukan karena adanya sebuah perasaan mengatakan tidak enak sama ustaz kalau tidak hadir. Ya. Nanti dimarahi sama ustaz, nanti dinilai tidak baik. Ya jangan seperti itu. Bersihkan hati. Ya, hati ini harus dibersihkan agar ilmu itu mudah masuk di dalam ya jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Jadi buka semua pikiran dan hati kita untuk menerima ilmu. Jangan ada tendensi lain. Kemudian beliau menyebutkan sepantasnya pula dia memutuskan hubungan-hubungan yang dapat menyibukkan dirinya. Sebab apabila pikiran sudah terbagi-bagi, ya, berkuranglah kemampuannya untuk mengetahui hakikat-hakikat ilmu. Nah, penulis memaksudkan di sini bahwa kita harus meluangkan waktu, ya, memutuskan hubungan-hubungan yang dapat menyibukkan kita. Artinya harus ada waktu yang kita siapkan untuk menuntut ilmu. Iya, sejam atau 2 jam kita menuntut ilmu atau bermajelis seperti ini, ya. Disempatkan, kita sempatkan waktu untuk ini. Karena ini adalah untuk kebutuhan kita semua. Ya, kita butuh ilmu. Kemudian di sini penulis memaksudkan juga agar kita memiliki satu motto, ya. Ini kami sebutkan seharusnya kita memiliki satu motto, yaitu tiada hari tanpa ilmu. Ya, selalu menyiapkan satu waktu untuk menuntut ilmu. Kemudian penulis melanjutkan, dahulu para salaf mendahulukan ilmu di atas segala-galanya. Ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa beliau baru menikah setelah berusia 40 tahun. Masya Allah. Ya. Imam Ahmad sibuk mencari ilmu, ya, sehingga beliau lupa ternyata umurnya sudah 40 tahun. Ya, bayangkan betapa sulitnya di masa beliau di dalam menuntut ilmu. Disebutkan dalam riwayat bahwa Imam Ahmad ketika ingin mendapatkan satu hadis, ya, pernah beliau berjalan 1 bulan menuju Irak, ya, perkampungan ujung di ujung Irak sana. Perjalanan menggunakan keledai 1 bulan. Ya, kemudian dia kembali lagi setelah mendapatkan satu hadis, kembali dalam perjalanan 1 bulan lagi. Artinya 2 bulan hanya mendapatkan 1 hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ahmad ini, ya, disebutkan bahwa beliau tawafah, ya, berkeliling dunia maratain 2 kali. Begitu beliau sangat mencari kesihahan hadis, kebenaran hadis. Imam Syafi'i saja mengakui, ya, periwayatan Imam Ahmad. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, seperti beliau sebutkan bahwa wahai Imam Ahmad, wahai Ahmad, ketika, ya, engkau mendapatkan hadis yang belum sampai kepada kami, beritahukan kepada kami agar kami mengamalkan hadis tersebut. Ya, meskipun Imam Ahmad
berguru kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad, yang beliau mengakui Imam Syafi'i dengan kalimat-kalimat hikmahnya. Iya. Bahkan beliau mengajak teman-temannya Imam Ahmad, wahai teman-teman sekalian, ya, ayo kita belajar kepada Imam Syafi'i. Iya. Beliau sangat mengakui Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau sekarang kita bisa mendapatkan hadis dalam sehari itu lebih daripada satu, ya, bahkan mungkin kita bisa mendengar hadis, kita buka di internet, hadis tentang ini, ya, kejujuran, hadis tentang akhlak, hadis tentang berbohong, ada semua. Kita bisa baca 100 hadis, bahkan 1000 hadis dalam satu hari. Iya, terbuka kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu. Seharusnya, ya, dengan kemudahan ini kita tidak boleh melebihi umur 40 tahun menikah, ya, secepatnya menikah, ya, karena Imam Ahmad disibukkan dengan ilmu sehingga 40 tahun, karena memang satu hari 2 bulan. Ini satu hari 1000 hadis bisa kita hafal satu hari, ya, satu hari, atau kita baca satu hari ini. Seharusnya kita lebih duluan menikah dibandingkan Imam Ahmad rahimahullah. Tapi sayangnya masih ada di antara kita yang masih menunda-nunda pernikahannya, ya, bahkan tidak disibukkan juga dengan masalah ilmu, disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan, bahkan terjerumus kepada perkara yang haram. Ya, menikah adalah bagian daripada ibadah syariat kita. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Ya, siapa yang membenci sunnah menikah, maka bukan golonganku. Karena ada di antara manusia tidak mau menikah, ya, dan billah, dia sudah nyaman untuk kemudian membina keluarga kecil-kecilan, ya, pacaran misalnya, dia tinggal satu kamar, satu kosan, nyaman, tidak mau terlalu banyak pikirannya. Ada keturunannya ke depan, dia harus mencari nafkah, nyaman, zona nyaman. Ya, ini bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Jadi ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian beliau melanjutkan, seorang budak wanita dihadiahkan kepada Abu Bakar bin Al-Anbari, seorang tabi'in. Suatu ketika budak tersebut masuk menemui beliau. Sementara itu beliau sedang memikirkan hukum sebuah permasalahan, karena beliau ini dalam sehari bisa menyelesaikan permasalahan hukum, ya, beberapa hukum-hukum dia selesaikan dalam sehari. Namun adanya budak ini, ya, beliau terganggu, sehingga beliau mengatakan, ya, bawa dia ke penjual budak, karena dalam satu hari itu saja dia tidak bisa menyelesaikan suatu hukum permasalahan, karena ada budak ini. Ya, kata budak ini, apa salah saya? Kenapa saya mau dijual? Beliau menjawab, tidak ada, ya, hanya saja hatiku terganggu oleh keberadaanmu. Ya, padahal orang sepertimu tidak sepantasnya menghalangiku dari ilmu, jawab beliau. Ya. Artinya, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dalam keluarga itu saling menopang satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, ya, ketika pasangannya menuntut ilmu, mau bermajelis ilmu, ya, bukan malah melalaikan satu sama lain. Ya, sungguh aneh, ada seorang suami melarang istrinya bermajelis ilmu, mencari ilmu, aneh. Ataupun sebaliknya, seorang istri melarang suaminya menuntut ilmu, sesuatu yang aneh. Padahal ketika mereka mengetahui, ketika misalnya suaminya menuntut ilmu, ya, akan kembali kepadanya sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar pada keluarganya. Bayangkan ketika suami bermajelis ilmu, mengetahui tentang ilmu, ya, maka dia akan memuliakan istrinya, istrinya adalah surganya, ya, istrinya adalah bidadarinya, memperlakukan istrinya sebaik-baik wanita, karena Rasulullah mengajarkan kepadanya,
bahwa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara keluarganya, dan kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya. Akan kembali kepada istrinya sendiri. Suaminya tidak akan mudah selingkuh, tidak akan mudah serong. Ya. Begitupun sebaliknya, ketika istri menuntut ilmu, istri akan mengetahui ilmu tentang agamanya, mengetahui tentang kedurhakaan kepada suami, tidak akan berani ya untuk berdosa kepada suaminya, karena dia tahu dikabarkan oleh Rasulullah bahwa suamimu adalah surgamu. Iya. Dia wanita itu akan mengetahui bahwa suaminya lebih diutamakan dibandingkan kedua orang tuanya setelah dia menikah. Dan dia mengetahui bahwa ya memuliakan suami adalah bentuk pahala semua, tidak akan berbuat curang kepada suaminya, ya. Tidak akan berkhianat kepada suaminya, kan dia mengetahui ilmu, dia besar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jangan sampai keluarga kita menjadi sebab kita terhalangi dalam menuntut ilmu. Kemudian seorang muta'allim wajib mempercayakan urusannya kepada muallim. Ya, seorang murid harus berupaya mempercayakan urusannya kepada gurunya. Sebagaimana orang sakit mempercayakan urusannya kepada dokter. Ya, dengan demikian muta'allim harus rendah hati. Ya, murid harus rendah hati dan bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada ulama. Ya. Ini pesan yang mulia dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, bahwa ketika kita hadir di dalam menuntut ilmu kepada guru kita, kita menganggap diri ini adalah orang yang sangat membutuhkan ilmu. Ya. Kalau orang sakit itu menyerahkan penuh dirinya kepada dokter, ya. Tidak sok-sok bilang, saya sakit ini dok, saya obati saya pokoknya sakit ini, tidak. Dia datang menyerahkan dirinya secara penuh kepada dokter. Ya, begitu pula dengan seorang murid kepada gurunya. Dia tidak membawa benteng-benteng yang kuat, sehingga apa yang disampaikan gurunya dia mengatakan itu tidak benar guru. Salah, pendapat yang saya dengar tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ini pesan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dia harus kemudian membuka hati, membuka pikiran, datang kepada guru untuk belajar ya tentang agamanya. Kemudian penulis melanjutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menuntun unta milik Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat juga. Ya. Dan berkata, demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati para ulama. Iya. Dituntun untanya, ya, dipegang talinya oleh Ibnu Abbas, ya, untanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Begitu menghormati orang yang berilmu di antara mereka. Kemudian apabila muta'allim merasa gengsi untuk mengambil faidah dari orang yang tidak dikenal memiliki kelebihan, berarti dia itu orang bodoh, kata penulis. Ya, seorang murid, orang yang mau belajar, kemudian merasa gengsi untuk mengambil faidah dari orang-orang yang tidak dikenal memiliki kelebihan, ya, berarti dia itu adalah orang bodoh. Ya, hal itu karena hikmah adalah barang yang hilang. Hikmah adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia menemukannya, dia akan mengambilnya. Jadi belajar itu
tidak mesti kepada orang yang terkenal. Ya, tidak harus kepada orang yang terkenal saja kita belajar. Ya, banyak orang-orang yang ahli hikmah yang kita lihat, ya, yang tentu memiliki kapabilitas di dalam ilmunya. Ya, meskipun dia tidak terkenal, kita belajar di situ. Ya, karena banyak hikmah-hikmah yang kita tidak dapatkan, kita dapatkan kepada orang yang mungkin terkenal. Ini orang yang tersembunyi loh. Ya, dekat dengan Rabb-nya, ada hikmah-hikmah tertentu yang bisa kita ambil. Jangan membatasi diri kita di dalam menuntut ilmu. Dan di sini bahwa penulis mengajarkan kepada kita, jangan kita melihat atau memandang fisik seseorang, ya, untuk menuntut ilmu. Jangan kita melihat paras wajahnya, ya, dan kesempurnaan fisiknya. Kita tidak diajarkan seperti demikian. Ada sebuah kisah dari seorang tabi'in, ya, Al-A'mash, kisah Al-A'mash. Nama betulan beliau, nama benarannya, ya, Sulaiman ibn Mahran, ya, Sulaiman bin Mahran. Beliau ini menyampaikan ilmu, ada sedikit kesalahan kecil, ya, dari beliau. Kalau dia menyampaikan sebuah hadis, sebuah ilmu, keluarlah ludahnya, ya, dari mulutnya, Masya Allah, ya. Tetapi, ya, murid-murid beliau itu menuntut ilmu, menulis hadis-hadis yang beliau dengar dari Al-A'mash, meskipun air ludahnya mengenai tangan mereka, mengenai tubuh-tubuh mereka, tidak menjadi masalah buat mereka, ya, karena dia melihat ilmunya, dia melihat ilmunya yang sangat luas. Kemudian kisah, ya, seseorang dari Mesir yang datang belajar di Irak, ya, kepada ahli hadis. Saat dia sampai di Irak, ya, sholat bersama dengan jamaah, dia duduk sejenak untuk menunggu apakah ada ta'lim, ya, ada majelis ilmu atau tidak, ya. Setelah dia zikir, kemudian sholat sunnah, tidak ada ta'lim, tidak ada majelis ilmu. Dia bertanya kepada orang di sampingnya, tidak ada majelis ta'lim? Dia bilang tidak ada. Mengapa demikian? Syekh kami marah, dan dia bersumpah atas nama Allah tidak akan mengajarkan ilmunya selama 1 bulan. Nah, ini orang dari Mesir, dari jauh. Kalau saya menunggu 1 bulan lama, padahal perjalanan saya jauh untuk menuntut ilmu. Akhirnya dia mencari inisiatif lain agar bisa dia mendapatkan ilmu. Akhirnya dia datang ke rumah syekhnya, kemudian berkenalan, kemudian mengatakan, ajarkan saya satu ilmu. Saya dari Mesir, jauh. Beliau mengatakan, saya tidak akan mengajarkan ilmu selama 1 bulan. Saya sudah bersumpah tidak akan ajarkan ilmu, ya. Sehingga beliau ini yang dari Mesir mengajak beliau, kalau begitu Syekh, ayo kita jalan-jalan ke rumah. Saya ajak Syekh berjalan ke rumah, ke Mesir. Dan beliau dengan segala godaannya, akhirnya Syekh pun ikut. Di perjalanan, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, sengaja kemudian dia sesatkan jalannya Syekh, ya, di sebuah gurun pasir yang tidak ada orang tahu jalan itu, ya. Sehingga Syekhnya mengatakan, kita di mana ini? Ya, bilang, kita berada di sebuah tempat Syekh, ini tidak ada yang tahu kecuali saya, dan saya tidak akan pulangkan Syekh ke rumahnya kalau belum ajarkan kepada saya 100 hadis. Syekh bilang, saya tidak mau, saya sudah bersumpah tidak akan mengajar ilmu selama satu bulan. Ya, kata orang ini, kalau begitu Syekh, ya, kepada siapa Syekh mau minta bantuan kecuali kepada saya, maka ajarkan ilmunya.
Bacakan saya 100 hadis. Akhirnya bila Syekh mengatakan, baiklah kalau begitu, saya ajarkan. Silakan tulis. Ya, dia menulis dengan tinta dan tempat menulisnya sebuah papan. Satu demi hadis dia selesaikan sampai 100 hadis dan kemudian dia meranjak pulang. Di perjalanan, ya ketahuilah sekalian, di perjalanan itu orang Mesir ini menaruh papannya itu yang berisi hadis-hadis yang dibacakan oleh Syekh di sebuah rumah, yang rumah itu tidak diketahui kecuali orang itu. Ya. Kemudian sampailah Syekh ke rumahnya dan Syekh memerintahkan kepada orang di sekitar bahwa tangkap orang itu karena dia telah mencuri ilmu dari itu. Ya. Dia bilang, Syekh, tidak bisa kamu tangkap ya saya sudah sembunyikan itu. Ya. Maksudnya si ambil itu ilmunya yang dia tulis, ambil. Ya, saya sudah simpan sebuah rumah, tidak diketahui oleh siapapun kecuali aku ya Syekh. Begitulah mereka semangatnya menuntut ilmu, para ulama-ulama terdahulu. Iya. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak boleh meremehkan ya, intinya meremehkan suatu seseorang karena ilmu atau hikmah itu bisa kita dapatkan di mana saja, karena ini hikmah hilang kepada orang atau orang mukmin sekarang ini. Penulis melanjutkan, muta'allim, ya muta'allim orang yang belajar hendaknya meninggalkan pendapatnya pribadi, kemudian menerima pendapat muallimnya, sebab kesalahan muallim lebih bermanfaat bagi muta'allim daripada kebenarannya sendiri. Iya. Jadi mengaku bahwa pendapatnya pribadi itu dia tinggalkan, ya, demi menghormati gurunya, karena kesalahan gurunya itu lebih bermanfaat baginya daripada pendapatnya atau kebenarannya sendiri. Nah, ini ada pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ini menjadi pembahasan penutup buat kita. Ini pesannya Ali, bukan pesannya saya, bukan pesannya siapa-siapa, bukan pesan Ibnu Qudamah juga, tapi pesannya Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, khalifah. Beliau mengatakan, sesungguhnya di antara hak seorang alim atasmu adalah engkau memberikan salam kepada kaum semuanya, kemudian berikan salam penghormatan khusus kepadanya. Nah itu. Ini pesan pertama, bahwa ketika kita mengucapkan salam kepada seluruh banyak manusia, kita berikan salam khusus kepada guru kita. Kemudian duduklah di hadapannya. Jangan menunjuk dengan tanganmu di sisinya. Ya, jangan menunjuk-nunjuk. Syekh salah dilarang oleh beliau Ali radhiyallahu anhu. Dan jangan memberi isyarat dengan mata kepadanya, ya, dengan mata sinis, marah dan sebagainya, atau memberi isyarat kepada ustadznya atau kepada ulamanya, ya, dengan keluar atau masuk. Tidak seperti itu, tidak memberikan isyarat mata, ya. Kemudian jangan bertanya kepadanya, jangan terlalu banyak bertanya kepadanya. Yang dimaksud di sini jangan terlalu banyak bertanya itu pada persoalan pribadi atau masalah pribadi syekh atau ustadz atau guru. Ya, kita selaku murid tidak bertanya. Kalau persoalan agama silakan banyak bertanya. Tapi kalau persoalan pribadi, bagaimana keadaannya ya sesama kita, mungkin bagaimana keadaan istri tak, bagaimana ya mungkin istrinya baru-baru meninggal atau bagaimana berapa keturunan, ya tidak boleh seperti itu. Atau kapan menikah, seharusnya kita hindari seperti itu, ya, karena akan menyinggung perasaan dia, ya.
Dan jangan membantunya dalam menjawab pertanyaan. Ya, karena ada orang ketika ditanya ustadznya, dia juga menjawab dan bilang, saya juga baca di buku ini ustadz, ya. Di buku ini saya baca begini-begini. Ya, bukan dia yang ditanya, tetapi dia menjawab. Ya, sok pintar. Kemudian jangan memaksanya untuk mengajar ketika dia sedang kurang bersemangat. Ya, ketika dia sedang kurang bersemangat, ya, jangan kita memaksanya. Nah, ini ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang kita terlalu memaksakan ustadz-ustadz kita, ya. Termasuk kami pribadi juga sering memaksakan ustadz Akbar datang ke sini untuk ini dan itu, ya, bantu kami dan ini. Padahal beliau juga sangat memiliki banyak kesibukan, ya. Ini kita memaksa. Ya, terkadang juga kita mengatakan, kenapa ustadz ini kan ulama ustadz, kenapa dia tidak pergi sholat subuh? Nah, kenapa dia tidak pergi sholat berjamaah? Nah, kita harus memberikan uzur yang banyak kepada mereka. Ini kata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sahabatnya terlambat, ya, Rasulullah melihat sahabatnya ini akan kemudian berburuk sangka kepada sahabatnya yang terlambat, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, wahai engkau, iltamis li akhika, ya, uzran, berikan kepada saudaramu uzur. Ada uzurnya. Ya, mungkin saat dia ingin ke masjid dia kebelet, ya, atau sakit perutnya tidak sempat. Ya, mungkin tadi malam dia bangun tahajud ketiduran, dia tidak sengaja. Ya, kasih uzur kepada sahabat kita, ke teman-teman kita. Ya, jangan selalu berburuk sangka. Ya. Carikan alasan yang baik terhadap saudara-saudara kita. Ya. Ya, mungkin dia sedang kebelet, ya. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang, ya, terhidang makanannya. Kemudian beliau mengatakan, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak ada juga salat bagi mereka yang menahan kencing dan buang air besarnya. Ya, mungkin disebabkan itu dia tidak sempat datang ke masjid. Ya, dikasih uzur selalu. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Dan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, dan jangan meminta pengulangan saat dia sedang tidak berkenan. Iya. Kemudian jangan menarik bajunya saat dia beranjak. Dia mau berangkat, selesai masih kita tarik bajunya, Syekh masih ada pertanyaan. Tidak boleh, kata Ali radhiyallahu anhu. Jangan menyebarkan rahasianya. Ya, mungkin guru kita, para ustadz kita ada rahasianya, jangan. Karena kita mungkin marah, kita sebarkan rahasianya di media sosial sehingga jatuhlah muruahnya ustaz. Tidak boleh. Ya, pegang baik-baik rahasianya. Kemudian jangan menggunjing seseorang pun di hadapannya. Tidak boleh kita menggunjing ustaz atau menggunjing orang di hadapan ustaz, ya, atau guru kita. Dan jangan mencari kesalahannya. Ya, jangan kita cari-cari kesalahannya. Ya, kalau dia tergelincir, terimalah uzur darinya. Karena dia juga manusia biasa. Terkadang, ya, dia tergelincir, jatuh pada dosa. Ya, jangan karena satu dosa, satu kesalahan kita mengecapnya sebagai orang yang tidak baik. Ya, betapa banyak kebaikan-kebaikannya yang lalu, ya, hanya satu keburukan kita lantas, ya, mencoreng namanya. Jangan sekali-kali engkau mengucapkan di hadapannya, ya, saya mendengar alim fulan berkata demikian. Ya, karena ada juga sosok manusia seperti itu, luar biasa. Dia sudah dengar di Facebook, ya, ustaz-ustaz ini, fulan ini. Ketika bersama dengan ustaz ini, dia mengatakan, pendapatnya ustaz ini beda dengan pendapat ustaz. Ya, akhirnya membenturkan antara ustaz, di antara ustaz. Ya, ini tidak bagus, ini akhlak yang tidak baik.
Jangan pula engkau mengatakan sesungguhnya alim fulan telah menyatakan pendapat yang berbeda dengan Anda. Nah, ini enggak boleh juga seperti itu. Kenapa berbeda pendapatnya itu, Ustaz? Dengan pendapat tak? Ya. Ya. Jangan menceritakan seorang alim ketika engkau berada bersamanya. Ya. Jangan berpaling darinya karena merasa telah lama berguru kepadanya. Ya kan seperti itu, ada yang kami dapati juga teman kami istiba, masya Allah, dia belajar istiba kemudian lulus ke Arab Saudi, pulang mentahzir, ya pulang melecehkan ustadznya yang waktu istiba karena mendapatkan secuil daripada agama ini, ya. Langsung sok pintar, meninggalkan ustaz, pokoknya dia tinggalkan semua. Kemudian dia berdiri sendiri dan menyalahkan ya, ustaz-ustaznya yang dulu. Ya dan billah. Kemudian jangan merasa tinggi untuk membantunya. Ya, selalu kita merasa merendah, ya. Jika dia mempunyai kebutuhan, dahulukan ustaz daripada orang lain. Ya, untuk memenuhi kebutuhan ustaz, ya, atau ulama atau tempat kita berguru. Kita mendahulukan beliau, ya. Ketika berpapasan antara bantuan orang lain dan ustaz kita membutuhkan, ya, kita dahulukan ustaz kita karena ada fadilah yang besar di situ, kesempatan besar. Kemudian beliau menyebutkan kita dahulukan ustaz atau guru muta'alim itu sebab orang alim itu ibarat pohon kurma. Engkau hanya bisa menunggu kapan jatuhnya sesuatu darinya untukmu. Ya, kalau pohon kurma itu selalu berbuah, masya Allah. Kemudian ditunggu yang jatuh, yang matang, nah, langsung kita makan. Selalu ada ilmu yang kita bisa petik dari seorang guru yang muta'alim. Ya, maka itu yang kita utamakan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita bahas karena waktu telah masuk, ikhwan sekalian, masih ada pembahasan terkait tentang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam mengkaji buku ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk-duduk kita sebagai pahala yang besar untuk kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.